Of course, super happy about the job that the team did on Friday, but especially during all. MotoGP Belanda 2025 alami situasi Alex Marquez kemarin. Marco Bezzecchi ungkap alasan gagal serang Marc Marquez. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menerima posisi kedua yang diraih pada balapan seri ke-10 MotoGP Belanda. Marco Bezzecchi harus rela finish di belakang Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang melanjutkan hegemoni dalam balapan di sirkuit Assen, Belanda, Minggu, 29 Juni 2025. Bezzecchi padahal cukup lama berada di belakang Marquez, total 19 dari 26 lap yang berlangsung pada balapan MotoGP Belanda kemarin. Jaraknya pun tidak jauh-jauh amat, hampir selalu di bawah 0,5 detik sampai kemampuan late race Pace Marquez berbicara di penghujung lomba. Bezzecchi tidak dapat memberikan perlawanan berarti. Murid Valentino Rossi itu pun berada di situasi seperti Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, saat sprint MotoGP Belanda kemarin. Alex Marquez sampai ditanya apakah dirinya memang lebih kalem saat bersaing dengan kakaknya daripada pembalap lainnya. Perlu dicatat bahwa Bezzecchi juga finish di podium dengan menempati urutan ketiga, tidak ikut memberi komentar yang makin memanaskan api. Bezzecchi lantas memaparkan alasan dirinya tidak dapat menyalip Marquez yang mana akan membawanya menuju kemenangan kedua bersama Aprilia. Sejujurnya satu-satunya titik di mana saya cukup cepat untuk menyerang rival saya adalah saat pengereman menuju tikungan terakhir, ucap Bezzecchi, dilansir dari GP1.com. Saya menyalip Alex dan Pecco di sana, tetapi Marc sedikit lebih cepat di tikungan 15. Saya selalu mendekatinya di posisi yang salah. Di beberapa tikungan saya terlalu dekat sehingga saya bisa merasakan slipstream terlalu kuat saat pergantian arah, terutama sebelum tikungan 15. Pembalap asal Rimini, Italia, mengulangi bahwa tidak mudah untuk melaju dekat di belakang lawan karena efek turbulensi dari aerodinamika. Turbulensi membuat motor di belakang menjadi tidak stabil sekaligus mengurangi kinerja peranti aerodinamika milik sang pembalap yang dimaksud. Masalah serupa pernah terjadi di F1 dekade lalu dengan fenomena dirty air yang menimbulkan kesulitan bagi pembalap untuk menyalip ketika sudah mendekati rivalnya. Dampaknya, minim aksi salip-menyalip. Pembatasan aero lantas menjadi solusi, sesuatu yang juga akan diterapkan MotoGP saat regulasi teknis yang baru diterapkan mulai 2027. Bezzecchi sendiri sudah memiliki niat untuk menyerang Marquez tetapi tidak cukup dekat. Alih-alih, dia malah menggunakan kesempatan untuk mempelajari si alien untuk menekan di akhir tetapi rencananya tidak berhasil. Saya mencoba untuk mendekatinya tetapi tidak cukup dekat untuk menyalipnya di jalur masuk ke Cicane itu, ucap melanjutkan Bezzecchi. Saya pikir dia sedikit lebih kuat dari saya di sana, sementara saya sudah mencapai batasnya. Saya tampil hingga batas kemampuan sepanjang balapan dan itulah kenapa saya tidak benar-benar punya kesempatan untuk mencoba. Akan tetapi, saya senang, saya memberikan yang terbaik di setiap putaran, tambah pemenang 4 balapan di kelas para raja tersebut. Pembalap Ducati, Marc Marquez, membeberkan perasaannya di depan Jorge Lorenzo usai memenangi seri MotoGP Belanda 2025 akhir pekan kemarin. MotoGP Belanda 2025 yang digelar di sirkuit Assen sepanjang akhir pekan kemarin ditutup dengan gemilang oleh seorang Marc Marquez yang belum terbendung. Usai memenangi sesi sprint race pada Sabtu, 28 Juni 2025, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut kembali tampil cepat walau sempat mengalami momen nahas. Ya, Marquez sempat terjatuh pada hari pertama di sesi latihan bebas 1 atau FP1 dan praktice yang membuatnya mengalami memar pinggul dan jahitan di dagunya. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan mentalitas Marquez ketika menjalani sesi balapan utama yang berdurasi selama 26 putaran. Start dari posisi keempat, pembalap berusia 32 tahun tersebut melejit untuk mengungguli rivalnya termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia. Ini menjadi kemenangan ke-6 Marquez dalam sesi Grand Prix dari total 10 seri MotoGP 2025 yang sudah dijalani.
Tak ayal akhir pekan sempurna dengan kemenangan sprint race dan Grand Prix ini membuat Marquez semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut kini sudah menorehkan total 307 poin atau kian jauh dari rival terdekatnya yaitu adik sendiri Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu tertahan di peringkat kedua dengan beda 68 poin usai gagal merampungkan MotoGP Belanda 2025 dengan semestinya. Juara kelas Moto2 musim 2019 itu mengalami crash usai bersenggolan dengan andalan Red Bull KTM Pedro Acosta di tikungan 5 saat lomba berjalan 6 putaran. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera patah tulang pada tangan Alex yang harus dioperasi. Dengan apa yang menimpa Alex membuat Marquez merasa kemenangannya kali agak ternodai dengan perasaan cemas dan khawatir akan adiknya tersebut. Sisi-sisi emosional rider Spanyol itu muncul ketika dia diwawancari oleh mantan rekan setimnya saat masih di Repsol Honda, Jorge Lorenzo. Marquez tidak 100% merasa senang dengan kemenangan ini usai mendapatkan kabar dari sang ayah jika adiknya mengalami dislokasi jari tangan. Terlepas dari Alex yang kini berstatus sebagai rival utamanya, Marquez berharap adiknya bisa pulih secepatnya. Saya 100% tidak senang karena ayah saya memberitahu saya bahwa Alex mengalami dislokasi pada jari tangannya, kata Marquez, dilansir dari Motosan. Dia adalah rival utama saya untuk meraih gelar juara dunia dan saya ingin mereka semua berada di lintasan, terutama jika dia adalah adik Anda, imbuhnya. Tak bisa dipungkiri bahwa jadwal MotoGP 2025 yang padat dengan agenda double header alias 2 seri beruntun membuat para rider rawan mengalami cedera. Kita sekarang memasuki periode musim ini di mana cedera bisa membuat Anda absen di 2 balapan, kata Marquez. Jari kecil, patah tulang, dan Anda kehilangan lebih dari 70 poin jika pembalap lain tampil bagus. Ini adalah risiko yang harus kami tanggung, dan ini juga merupakan esensi dari balapan motor. Anda harus tahu bagaimana mengatur batas kemampuan Anda, tuturnya menambahkan. Marco Bezzecchi ungkap alasan gagal serang Marc Marquez. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menerima posisi kedua yang diraih pada balapan seri ke-10 MotoGP Belanda. Marco Bezzecchi harus rela finish di belakang Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang melanjutkan hegemoni dalam balapan di sirkuit Assen, Belanda, Minggu, 29 Juni 2025. Bezzecchi padahal cukup lama berada di belakang Marquez, total 19 dari 26 lap yang berlangsung pada balapan MotoGP Belanda kemarin. Jaraknya pun tidak jauh-jauh amat, hampir selalu di bawah 0,5 detik sampai kemampuan late race pace Marquez berbicara di penghujung lomba. Bezzecchi tidak dapat memberikan perlawanan berarti. Murid Valentino Rossi itu pun berada di situasi seperti Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, saat sprint MotoGP Belanda kemarin. Alex Marquez sampai ditanya apakah dirinya memang lebih kalem saat bersaing dengan kakaknya daripada pembalap lainnya. Perlu dicatat bahwa Bezzecchi juga finish di podium dengan menempati urutan ketiga, tidak ikut memberi komentar yang makin memanaskan api. Bezzecchi lantas memaparkan alasan dirinya tidak dapat menyalip Marquez yang mana akan membawanya menuju kemenangan kedua bersama Aprilia. Sejujurnya satu-satunya titik di mana saya cukup cepat untuk menyerang rival saya adalah saat pengereman menuju tikungan terakhir, ucap Bezzecchi, dilansir dari GP1.com. Saya menyalip Alex dan Pecco di sana, tetapi Marc sedikit lebih cepat di tikungan 15. Saya selalu mendekatinya di posisi yang salah. Di beberapa tikungan saya terlalu dekat sehingga saya bisa merasakan slipstream terlalu kuat saat pergantian arah, terutama sebelum tikungan 15. Pembalap asal Rimini, Italia, mengulangi bahwa tidak mudah untuk melaju dekat di belakang lawan karena efek turbulensi dari aerodinamika. Turbulensi membuat motor di belakang menjadi tidak stabil sekaligus mengurangi kinerja peranti aerodinamika milik sang pembalap yang dimaksud. Masalah serupa pernah terjadi di F1 dekade lalu dengan fenomena dirty air yang menimbulkan kesulitan bagi pembalap untuk menyalip ketika sudah mendekati rivalnya. Dampaknya, minim aksi salip menyalip. Pembatasan aero lantas menjadi solusi, sesuatu yang juga akan diterapkan MotoGP saat regulasi teknis yang baru diterapkan mulai 2027. Bezzecchi sendiri sudah memiliki niat untuk menyerang Marquez tetapi tidak cukup dekat. Alih-alih,
Dia malah menggunakan kesempatan untuk mempelajari si alien untuk menekan di akhir tetapi rencananya tidak berhasil.